sebelum khotbah? Amin. Terima kasih atas lagu spesialnya. Kami persilakan Pendeta Pastor Cutler Sagala untuk menyampaikan firman-Nya dan kesaksiannya. Namun sebelum itu boleh perkenalkan diri dan keluarga, Pendeta, kami persilakan. Oke. Selamat malam bagi kita semua. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pendeta. Malam. Pendeta. Halo. Terima kasih, puji Tuhan.
karena kita bisa bertemu pada malam hari ini. Nama saya adalah Kettler Sagala, anak dari 9, anak ketiga dari 9 bersaudara. 3 orang dari anak dari orang tua kami menjadi keluarga pendeta. Yang pertama itu pendeta Marulup Sagala, dan yang kedua saya. Yang ketiga saya punya adik perempuan menikah dengan seorang pendeta. Saya menikah dengan seorang wanita, pasti wanita ya. Namanya Nurmaliana Sihotang. Dia dari keturunan Muslim, keluarga Muslim. Kami dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan sekarang saya dipercaya Tuhan melayani di kantor conference Jakarta untuk menjabat sebagai Departemen SSPP, Sekolah Sahabat, Penginjilan Perorangan, Pelmas, dan ESI, ASI. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu boleh menerima kehadiran saya pada saat ini untuk membagikan sedikit pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya permisi untuk share screen. Judulnya saya buat semua melihat. Saya percaya terhadap diri saya sendiri bahwa Tuhan telah panggil, Tuhan pilih, Tuhan jadikan menjadi anaknya. Saya juga percaya Bapak-Bapak dan Ibu semua juga dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dan saudara dipilih itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan memilih saudara, memilih kita semua oleh karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan memanggil kita menjadi satu umat di perkumpulan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Saya percaya kita semua menyadari itu dan kita mengerti apa yang Tuhan mau dari dalam kehidupan kita, di dalam rencana penebusan yang disediakan oleh Kristus Yesus bagi kita umat. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Dan kita akan pelajari pada saat ini, pada malam hari ini, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Memang ada kebiasaan
bagi mereka untuk masuk ke Bait Allah setiap pukul 3 petang. Ketika mereka melihat pergi ke sana, ke Bait Allah itu, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Ketika Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah, mereka melihat seorang laki-laki duduk karena ia lumpuh sejak lahir. Ini orang, laki-laki ini berada di sana diusung oleh orang lain. Bukan karena dirinya, tetapi karena pertolongan, bantuan orang lain membawa dia sehingga dia berada di sana. Dan itu dilakukan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Dan orang itu selalu ditaruh di tempat itu yang bernama Gerbang Indah. Apa yang dilakukan? Saya tidak tahu. Ini orang ini sengaja dieksploitasi, dimanfaatkan orang lain untuk mencari keuntungan bagi dirinya, saya tidak mengerti. Tetapi yang saya tahu, yang saya baca di dalam ini, dia lumpuh sejak lahir. Orang yang lumpuh sejak lahir pasti penuh dengan pengharapan orang lain akan berbelas kasihan kepada dia. Dia mengharapkan pertolongan orang lain untuk membuat dia dapat bergerak, bahkan untuk membersihkan dirinya sendiri. Setiap hari orang itu selalu diusung di tempat itu, di Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Saya tidak tahu, Alkitab tidak mencatat berapa kali Petrus dan Yohanes pergi di Bait Allah itu dan selalu melihat orang ini. Saya yakin Petrus dan Yohanes, ini keyakinan saya, Petrus dan Yohanes ini selalu memperhatikan dan melihat orang ini, tetapi namun dia tidak menyadari kalau orang ini memperhatikan dia. Mungkin sama seperti kita sekarang ini, sering pergi masuk di rumah ibadah tanpa menyadari bahwa ada orang lain yang memperhatikan, ada orang yang melihat. Saya juga tidak bisa bayangkan berapa sering kita pergi di rumah ibadat atau di gereja untuk beribadah tanpa memperhatikan orang lain yang sedang melihat kita, yang sedang memperhatikan kita, dan mungkin juga penuh pengharapan. Lihat ayat 3. Ketika orang itu melihat, ini maksudnya orang lumpuh itu, yang lumpuh sejak lahirnya itu, bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah. Ia meminta sedekah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes lewat di depannya, ia meminta sedekah. Mengulurkan tangan, berharap untuk mendapat sesuatu dari Petrus.
Tapi apa respon? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Ketika Petrus melihat, Petrus dan Yohanes berkata kepada orang itu, lihat kepada kami, lihat. Yang pertama tadi orang lumpuh itu melihat. Yang kedua, Petrus menatap. Ada satu timbal balik laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya itu, yang duduk di gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah itu, ketika dia mengulurkan tangannya untuk berharap mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Petrus berkata, lihat kepada kami. Ini ada pertanyaan saya ini. Orang itu sudah melihat lebih dahulu. Orang lumpuh Nggak ada suara. Kok hilang? Sorry. Oke. Sudah bisa dilihat ya. Orang itu melihat dan berkata, hanya lebih dahulu melihat Petrus dan Yohanes. Ketika orang itu, Petrus melihat, dia berkata, lihat pada kami. Apa yang salah kira-kira dengan orang itu? Pasti orang itu sudah melihat lebih dahulu. Tetapi mengapa Petrus mengatakan, lihat kepada kami. Lihat kepada kami. Orang ini melihat, yang pertama, laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya itu melihat, memandang kepada Petrus dan Yohanes penuh dengan pengharapan. Kata melihat, sering juga orang melihat hanya sepintas. Sambil berjalan, dia melihat sesuatu, tapi dia tidak memperhatikan. Oleh karena itu dia tidak peduli apa yang terjadi dengan apa yang sekitar, yang penting dia lihat aja, dia lewat. Namun pada saat ini Petrus berkata, lihat kepada kami. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita juga dapat melihat orang lain hanya sepintas. Melihat hanya sekedar. Entah apa, sedang apa, untuk apa dia di sana, kita kurang mencari tahu keberadaan orang lain di dalam keadaan mereka di hadapan kita. Petrus berkata, lihat kepada kami. Mungkinkah seorang pengkhotbah berkata, jangan lihat pada saya, tapi dengarlah kata-kata firman Tuhan yang disampaikan menjadi renungan bagi Anda hari ini. Sering kita sebagai pengikut Yesus melihat orang lain hanya sepintas saja. Melihat hanya sekedar. Tanpa ada perenungan hati yang lebih dalam untuk mengikatkan diri kita dengan orang lain yang sedang melihat kita. Kita umat-umat Tuhan adalah merupakan pusat perhatian banyak orang.
Banyak orang yang kita lewati, mereka memperhatikan kita. Tetangga kita, saudara-saudara kita, sepupu kita, keponakan kita, mungkin juga kerabat dekat kita, sedang kita dan melihat kita. Tetapi apakah kita mengatakan, berani berkata seperti Petrus dan Yohanes, lihat kepada kami. Laki-laki itu duduk di sana penuh pengharapan, belas kasihan orang lain, pertolongan orang lain. Apa respon daripada orang yang lumpuh itu? Lalu orang itu menatap mereka. Saudara, saya sering kalau pergi ke gereja, kalau ada seseorang melihat saya, dan dia melihat lama, biasanya saya lebih cenderung, lebih sering untuk menyembunyikan wajah saya. Biarlah orang lihat, emang siapa dia? Ada apa dia melihat saya? Terdapat di dalam diri saya kekurang pedulian, kekurang seriusan untuk melihat tatapan orang lain terhadap diri saya, bahwa sesungguhnya mereka itu ada pengharapan sesuatu yang hendak mereka dapatkan dari diri saya sebagai orang Kristen. Kami punya tetangga di Jakarta. Ini tetangga kami ini, sejak kami berada di lingkungan itu, mereka selalu membuang muka melihat saya. Saya pikir ini ada apa ini orang kok buang muka terus lihat saya. Saya selalu perhatikan, saya intip, terkadang dari jendela. Ini orang kenapa ya? Kenapa mereka ini ya? Kok setiap kali saya pulang dari kantor atau dari mana saja, mereka selalu tutup pintu rumahnya. Dan mereka selalu membuang wajah dari saya. Tiba-tiba pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu, pandemi COVID di Jakarta dikatakan sudah masuk. Tanggal 16 bulan Maret tahun 2020, di Jakarta resmi dinyatakan PSBB. Dikatakan social distancing. Stay at home. Beberapa minggu saya ada di rumah, rupanya tetangga saya itu sudah 2 minggu. Suaminya di PHK, pemutusan hubungan kerja, istrinya juga di PHK, pemutusan hubungan kerja. 3 minggu kemudian, istri saya berbicara kepada saya, "Papi, itu tetangga kita kasihan ya." Kenapa saya bilang? Itu anaknya saya lihat tiap pagi, siang, sore hari. Mereka hanya makan gorengan. Saya bilang, biasa mungkin itu jajanan mereka sehari-hari. Istri saya katakan, sepertinya ada yang aneh ini. Kenapa Mami katakan begitu? Saya bilang sama istri saya, dia katakan begini, saya selalu memperhatikan mereka. Walaupun mereka sering membuka wajahnya dari kita, mengarahkan penglihatannya kepada yang lain, ketika kita berada di sini. Saya katakan kepada istri saya, coba tanya dulu mereka. Ada apa mereka? Tiba-tiba besoknya istri saya pergi keluar dari rumah, bertemu dengan ibu itu. Ibu itu berkata, "Apa kabar Bu?"
Ibu tuh menjawab, biasa aja Bu, susah sekarang pandemi COVID. Iya Bu ya, itu anak-anak kalau setiap hari makan gorengan. Mereka bilang begini, iya Bu, maklumlah pandemi COVID, saya sudah di PHK, suami saya juga sudah di PHK. Istri saya pulang ke rumah. Dan istri saya berkata kepada saya, Papi, itu kasihan itu orang. Kenapa saya bilang, kenapa kasihan sama dia? Dia sepertinya membuang penglihatan, mengarahkan penglihatannya kepada yang lain. Istri saya katakan, tidak boleh begitu, Papi. Terus apa yang mau kita buat? Sudah 2 minggu, mereka sudah tidak makan. Dari mana Mama tahu? Dia bilang begini, istri saya katakan begini, saya memperhatikan mereka setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam hari. Anaknya hanya pegang gorengan. Terus apa mau kita katakan? Apa mau kita perbuat? Kalau Papi seandainya punya uang, kalau mau bersedia beli beras, belikanlah beras bagi mereka. Saya katakan, oke, saya akan pergi ke pasar, dan saya akan belikan beras. Ketika saya pergi ke pasar, istri saya bertanya kepada ibu itu, ibunya keluar dari rumah. Berkata pada istri saya, ada apa Bu? Begini, kalau seandainya suami saya belikan beras, ibu mau terima enggak? Oh mau. Saudara, akhirnya beras itu dikasih. Apa pesan mau sampaikan di sini? Betapa sering kita sebagai umat Tuhan, begitu sibuknya kita memperhatikan diri kita, sehingga kita sering melupakan orang lain yang ada di sekitar kita, yang mungkin mereka penuh pengharapan untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Saudara, Petrus berbuat kepada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang kita punyai sebagai orang Kristen? Salah satu yang terpenting dan yang paling berkuasa diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita adalah Yesus yang dapat memberikan pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan. Berbagi kepada orang lain adalah kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan mereka kepada Yesus. Kesempatan orang lain memperhatikan kita dan melihat kita, berharap sesuatu dari kita, adalah suatu kesempatan emas, peluang emas bagi umat-umat Tuhan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kita tidak punya sesuatu. Bisa saja itu. Kita tidak punya uang. Tetapi apa yang kita miliki, kita harus sanggup bagikan kepada orang lain. Dapat berjalan ketika apa yang mau dapat saudara bagikan sekarang ini kepada orang lain? Apa yang dapat kita berikan kepada orang lain dengan yang ada pada diri kita? Mungkin juga kita punya uang, mungkin kita punya sesuatu. Tetapi kalaupun kita tidak punya uang dan tidak punya sesuatu,
kita pasti memiliki Yesus. Sekarang bagaimana caranya? Apakah kita menyadari kita memiliki Yesus dalam hidup kita? Atau cerita Yesus hanya omong kosong belaka yang hanya kata orang itu umat Tuhan, tetapi Yesusnya tidak ada dalam diri hidup kita. Lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, Petrus kembali berbalik menatap orang itu. Memperhatikan lebih detail, lebih rinci. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh orang ini? Setelah dia melihat, emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Luar biasa, Bapak dan Ibu. Harta yang terbesar dalam hidup kita adalah iman kita. Percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Kita harus yakini bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita, ada bekerja di dalam kehidupan kita, dan setelah Yesus bekerja bukan hanya untuk bagi diri kita, tetapi juga bagi banyak orang yang sangat membutuhkan dan mengharapkan Yesus ada hadir dalam hidup mereka. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lihat, begitu Petrus membagikan Yesus kepada orang lumpuh sejak lahirnya itu, apa yang dilakukan Petrus? Ia memegang tangan kanan orang itu. Dia berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Dia tidak hanya membagikan imannya, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Sering sekali saya mendengar orang, umat-umat Tuhan, di saat berhadapan dengan seorang yang penuh pengharapan. Jawabannya ialah, kasihan ya orang itu. Kasihan ya. Tapi dia tidak berbuat sesuatu. Dia tidak melakukan sesuatu untuk membuat orang itu menjadi kuat. Kekuatan orang lain bagi mereka yang sangat membutuhkan. Betapa pentingnya uluran kasih, uluran tangan kita untuk memberikan sentuhan, memberikan jamahan kepada orang lain. Kalau ada orang yang berduka, banyak orang katakan turut berduka, padahal lewat WhatsApp, lewat Facebook, atau media yang lain. Kalau saya tidak pernah saya katakan saya turut berduka. Yang dapat saya katakan adalah saya turut berdoa. Semoga Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada keluarga yang berduka. Sehingga mendapat penghiburan dari Tuhan. Yang dapat saya lakukan pada saat ini adalah hanya berdoa bagi orang lain yang sedang berduka oleh karena mereka berada di tempat yang asing, di tempat yang lain, jauh dari saya, tidak bersama dengan saya. Saudara, orang lain akan mendapat kekuatan ketika hadir di sisinya, berada di sampingnya, berdiri di sampingnya, dan melakukan sesuatu untuk memberikan keringanan bagi beban yang dia pikul. Tidak cukup hanya katakan saya turut berduka cita. Orang lain sedang berduka.
Lloyd, Enggak kedengaran, Lloyd. frozen Lloyd. Gangguan ini kayaknya nih. Sudah selesai. Aduh. Maaf nih pendeta, rasa meriang ya cari air panas. Oke. Terima kasih pendeta atas Belum selesai. Belum selesai. Hah? Jane Belum selesai? Belum selesai. Oh, Iman putus. Ada Aku frozen. aku kok rasa meriang. Aduh. Gawat nih kalau aku sakit. Nah, Minum air hangat. Minum air hangat. Ada frozen pendeta punya. Putus koneksinya. Mana? Lloyd juga so. Oh, Oh, iya. putus. Ya, putus. Si Lloyd kemana ya? Mungkin signalnya rendah, lagi gangguan signal. Oh. Ya, mohon bersabar saudara. Terima kasih. Oke, Doki. Enggak begitu, kena hujan-hujan. Nggak pakai wifi barangkali di sana tuh. Jakarta harusnya bagus. Kita barangkali yang nggak bagus ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mohon maaf, pendetanya mati lampu. Jadi mohon maaf, baru saya telepon mati lampu di tempatnya. Jadi mohon bersabar. Gitu. Terima kasih. Kadang-kadang mati lampu 1-2 jam, Lloyd, di Indonesia. Kita tunggu sebentar lagi, pasang lagu dulu Pak Lloyd. Oke. Lagu-lagu Lloyd. Ya. 2 jam. Jane minum Jane, ambil temperatur. Tylenol. Ambil temperatur dulu, Jane, berapa? enggak panas, aku ada ukur tadi, normal, enggak tahu, tadi malam tidur lat. Terus tadi hujan-hujan, bawa appointment, jadi mungkin cuma itu aja. Pantas. Nggak minum. Vitamin C. Iya. Trust in Jesus, learn to trust in God through it all, I've learned to depend upon His word. I've had many tears and sorrows, and I've had questions for tomorrow. There've been times I didn't know right from wrong, but in every situation, He gave me consolation that my trials come to only make me strong. I've been a lot of places, and I've seen a lot of faces.
trust in Jesus. Learn to trust in God through it all. Through it all, I've learned to depend upon His word. Oh, I've learned to depend upon His word. Baru masuk pendetanya? Ya. Oke. Lloyd, Ya. Oke. bisa terdengar? Iya, pendeta. Dengar. Oke. Boleh kita teruskan ya? Oke, berhubung karena internet di kantor conference DKI Jakarta ada bermasalah, dan juga tidak tahu tiba-tiba. Oke, saya tidak pakai screen sekarang. Saya akan berbicara berdasarkan melalui membaca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi seseorang yang penuh pengharapan, yang mengharapkan belas kasihan orang lain, pertolongan oleh orang lain, bagi mereka sangat membutuhkan sentuhan tangan kita. Jamahan kita tidak cukup dengan hanya kata-kata kita. Orang itu menjadi kuat mata kakinya. Dia ditopang untuk berdiri. Dia terlepas dan dia dapat bebas dari penderitaan yang sejak lahir menjarakan dirinya dengan penyakit kelumpuhan. Sekarang dia boleh berdiri, dipegang, dituntun, dikuatkan oleh Petrus. Ayat 8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara berada di Amerika, tepatnya di Colorado. Kami ada di Indonesia. Seluruh umat-umat Tuhan yang ada di belahan dunia ini adalah rencana Tuhan untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Datang masuk di dalam bait Tuhan. Apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita hanya melihat orang lain secara sepintas saja? Ataukah kita mau menatap mereka, melihat mereka dengan mata yang menatap, melihat lebih dalam tentang kebutuhan hidup mereka? Saudara, saya berpikir kadang-kadang dalam hidup ini, kalau mendengarkan khotbah, khotbahnya enak, bagus, tapi setelah selesai khotbah,
khotbah itu menjadi hilang. Atau baca firman Tuhan, setelah baca firman Tuhan lewat begitu saja. Wawasan tidak tambah, pengetahuan tidak bertambah, apalagi untuk perbuatan. Umat-umat Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk rencana ilahi, rencana Allah yang lebih mulia dan lebih tinggi. Bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata dan kabar-kabar keselamatan pada orang lain, tetapi kita harus berbuat kepada orang lain. Orang itu melonjak. Dia berjalan ke dalam bait Allah. Dia tidak hanya duduk. Dia menjadi keheranan bagi orang lain. Lihat ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sesuatu pasti bisa terjadi dengan orang lain. Sesuatu akan bisa terjadi dengan diri kita. Orang lain itu akan menunjukkan suatu kebahagiaan dan sukacita mereka. Oleh karena kita telah bekerja untuk memberikan jamahan kepada mereka. Saudara, di dalam ayat 13, ayat yang terakhir. Ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Petrus katakan, no, itu bukan karena kami, jangan lihat kami, mengapa kamu heran? Jangan lihat kami. Tetapi apa kata Petrus? Lihat ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu sembah, yang serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita sanggup berbuat sesuatu pada orang lain kalau kita sudah pastikan diri kita ada bersama dengan Yesus. Bagaimana caranya Yesus mau bersama dengan kita? Matius pasal 28, ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka. Ajar mereka. Di ayat 20 itu ada perkataan yang dinyatakan oleh Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Adalah persyaratan yang dikatakan oleh Yesus. Dia akan bersama dengan umatnya apabila umatnya mau menjadi saksi. Mau bersaksi tentang dia, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang mulia. Dia sanggup mempermuliakan Petrus oleh karena Petrus sudah bersama dengan Yesus. Kita tahu cerita Petrus, kita sering mendengarkan cerita Petrus, seorang yang emosional, yang meledak-ledak, dan dia seorang yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia pernah memenggal telinga Malkus. Dan dia adalah orang yang sangat emosional. Tetapi ketika dia berkata, kalau Yesus itu disalibkan kepalanya ke atas, saya bersedia disalibkan kepala ke bawah.
Petrus telah bersedia mengasingkan dirinya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Petrus telah dipimpin Roh Kudus Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Petrus telah menerima kuasa dari Roh Kudus Tuhan sehingga dia sanggup melakukan itu. Rahasianya apa? Kerinduannya untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Memotivasi dia, mendorong dia untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk bersaksi bagi Yesus demi menyegerakan kedatangan Yesus kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditebus dan diselamatkan oleh Yesus adalah untuk misi, untuk rencana Allah yang sangat luar biasa itu, yaitu untuk mengasihi, menyelamatkan orang yang sangat membutuhkan dia. Bagaimana cara saudara melihat orang lain? Bagaimana saudara apa yang harus kita lakukan di saat kita melihat orang lain yang sedang memperhatikan kita? Kita menjadi sorotan mata orang lain, sorotan pandangan orang lain. Mereka memperhatikan kita, mereka melihat kita, mereka berharap mendapatkan sesuatu dari kita. Jadilah seperti Petrus dan Yohanes. Mereka berbuat sesuatu, mengajak orang itu, membuat dia mata kakinya menjadi kuat, dia bisa meloncat. Demikian orang lain juga yang ada bersama, yang dekat dengan kita. Mereka boleh menjadi kuat oleh karena kita adalah umat Tuhan yang kuat. Demikian firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih pendeta. Amin. Yang begitu indah. Amin. Terima kasih. Terima kasih pendeta atas firman-Nya yang menguatkan kita untuk tetap setia pada Tuhan. Baiklah, sebagai lagu tutup kami minta kesediaan Simpson Pangaribuan, kami persilakan Simpson. Shalom. Shalom. Dengar suara saya? Ya. Yes. Bagus. Kurang keras atau bagaimana? Jelas. Silakan. Jelas ya. Kencang. Kencang ya. Commit your way unto the Lord. Commit your way unto the Lord. For the eyes of the Lord are looking over the earth, seeking how they are committed to Him. He longs to strengthen those whose is blameless, whose feast in the Lord their God, who turn away from evil in the daily walk, doing good all the days of their life. Serahkan jalanmu pada Tuhan, serahkan jalanmu kepadanya, karena Tuhan memandang ke dunia ini, mencari mereka yang mau berserah. Dia rindu menguatkan yang tak bercela, yang takut pada Tuhannya.
Terima kasih Tuhan atas lagu pujiannya. Sebagai doa tutup kami persilakan Pendeta Kettler Sagala untuk doa tutup kami persilakan. Kita berdoa. Tuhan dan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh bergabung bersama-sama melalui virtual Zoom, mengikuti ibadah bersama. Terima kasih Tuhan, walaupun melalui virtual Zoom ini, sungguh hati kami boleh menerima berkat dari Tuhan melalui firman-Mu. Ada rencana Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan boleh kuat, lebih peduli, melihat orang lain, dan ingatkan kami boleh menyadari bahwa kami menjadi pusat perhatian orang lain. Mereka memperhatikan kami, melihat kami. Mereka juga berharap sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang perlu bagi hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan yang telah kami terima pada malam hari ini sungguh memberkati kami. Dan hidup kami boleh memberkati orang lain. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan perlindungan Tuhan yang kuat. Biarlah Engkau mengasihi kami Tuhan dalam istirahat pada malam hari ini dan besok. Bangun besok pagi dengan tubuh yang segar. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kiranya permohonan kami Engkau dengar. Allah Bapa di surga akan memberkati engkau sekalian. Allah Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada engkau sekalian. Maka diberikan kepadamu berkat damai sejahtera. Allah Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada engkau sekalian. Maka dia pun akan memberikan berkat kasih karunia. Kiranya hidup kita selalu di dalam damai yang bersumber dari Yesus Kristus. Hati yang dipenuhi oleh kasih yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Serta kehidupan kita lalu di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan. Dari hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Terima kasih Pendeta atas doanya, doa tutupnya. Amin.